Oke, di sini saya akan menjelaskan dari pertama pengertian kompetensi bergerak. Nah, kompetensi bergerak atau mobile computing adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk memproses data dan menjalankan aplikasi menggunakan perangkat mobile seperti smartphone, tablet, atau laptop ringan. Nah, teknologi ini juga didukung oleh jaringan nirkabel seperti WiFi, 4G, 5G atau Bluetooth juga itu termasuk sistem teknologi kompetensi bergerak. Nah, untuk ciri utamanya seperti apa sih? Ciri utamanya yang pertama ada fleksibel dan profitabilitas. Nah, di sini artinya kita bisa mengakses data, bekerja atau melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus bertemu dengan atau tanpa harus berada di tempat tertentu. Nah, inilah yang membuat kompetensi bergerak sangat penting di era digital ini. Nah, untuk selanjutnya slide 3. Di sini ada karakteristik kompetensi bergerak. Kompetensi bergerak juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ada portable. Nah, di sini portable ini artinya perangkat mudah dibawa kemana saja. Yang kedua ada ubiquitous. Maksudnya ini adalah bisa digunakan di berbagai lokasi tanpa batas. Yang ketiga ada terhubungnya jaringan. Karena ya seluruh aktivitas memerlukan koneksi internet untuk bisa berjalan dengan optimal. Untuk yang keempat ada personal. Nah, biasanya ini perangkat digunakan untuk oleh salah satu individu dan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan karakteristik inilah kompetensi bergerak mampu mendukung berbagai aktivitas manusia secara cepat dan efisien. Selanjutnya pengertian pedagang elektronik atau e-commerce. Nah, e-commerce itu adalah aktivitas jual beli barang maupun jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dan internet. Bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya bisa bermacam-macam seperti marketplace, contohnya Tokopedia, Shopee, sosial e-commerce yang lainnya yang bermanfaat media sosial, hingga mobile e-commerce. Nah, untuk dilakukan lewat aplikasi di perangkat mobile. Dengan adanya e-commerce, proses jual beli tersebut jadi lebih mudah atau jauh lebih mudah, cepat, dan bisa dilakukan tanpa batas dan bisa diakses di mana saja. Oke, untuk slide selanjutnya itu ada komputasi bergerak dengan perdagangan. Komputasi bergerak dengan perdagangan menjadi enabler atau memfasilitasi transaksi di era perdagangan modern untuk saat ini. Contohnya itu ada mobile banking dan e-wallet untuk transaksi instan seperti FA kah, atau ya by klik aja. Contoh aplikasinya itu ada Dana, OVO, dan GoPay. Kemudian ada aplikasi marketplace yang kita belanjanya tinggal klik-klik aja itu. Jadi belanja melalui aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, kemudian itu ada metode pembayaran yang lebih ringkas lagi. Kita cukup scan, ya, yaitu QR. Itu pembayarannya lebih praktis lagi. Ya, kita hanya untuk kita scan aja, kita bisa memasukkan atau dari pedagangnya itu sendiri sudah mencantumkan nominal yang kita scan itu. Untuk slide selanjutnya itu ada manfaat komputasi bergerak dalam perdagangan. Yang pertama itu efisiensi transaksi.
kita jadi lebih cepat dan mudah. Kemudian ada akses global, kita bisa melakukan transaksi antar negara. Jadi bukan cuma di negara kita aja, kita bisa transaksi di luar. Kemudian selanjutnya ada customer experience, belanja lebih nyaman, personalisasinya dan produk juga kita tahu karena ada detailnya. Yang kemudian data driven atau analisis perilaku konsumen secara real time. Selanjutnya ada tantangan dan risiko. Yang pertama yaitu keamanan data dan transaksi seperti phishing dan peretasan. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan, internet belum merata. Yang ketiga, ketergantungan pada perangkat mobile. Dan yang keempat, ada privasi pengguna. Selanjutnya ada contoh penerapan nyata. Yang pertama yaitu aplikasi belanja online berbasis mobile seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Yang kedua ada perdagangan jasa antar makanan berbasis aplikasi mobile seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Selanjutnya ada mobile banking dan e-wallet mendukung transaksi digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tren masa depan, yaitu yang pertama ada integrasi dengan AI dan mesin learning, yaitu rekomendasi produk otomatis. Yang kedua ada augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR, merupakan pengalaman belanja lebih interaktif. Yang ketiga ada blockchain, yaitu keamanan transaksi perdagangan digital. Yang keempat ada 5G Enload, yaitu mempercepat ekosistem perdagangan berbasis mobile. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Yang pertama, komputasi bergerak telah merevolusi cara perdagangan dilakukan. Yang kedua, membawa keuntungan besar, yaitu efisiensi, kenyamanan, dan jangkauan yang luas. Namun tetap ada tantangan, yaitu keamanan, privasi, dan infrastruktur. Dan yang terakhir, perdagangan masa depan akan semakin mobile, cerdas, dan terhubung. Sekian presentasi materi yang kami bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.